dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, hari ini akan menjawab pertanyaan seputar pentingnya membaca label dan informasi nilai gizi pada pangan olahan. Label pangan merupakan media informasi yang memuat keterangan tentang pangan dan sudah seharusnya memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Namun, ada kalanya label mencantumkan hal-hal yang berlebihan atau menyamakan sesuatu sehingga memberikan makna yang tidak sesuai. Oleh karena itu, label pangan olahan yang diperdagangkan perlu diatur agar memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Label pangan olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai 1. Nama produk, contohnya keripik kentang rasa balado. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan. Pada label pangan olahan biasa tercantum komposisi dan diurutkan dari urutan terbesar hingga urutan terkecil. Yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Untuk berat bersih biasa bentuk padatan, contohnya keripik atau biskuit. Ya, dalam hal ini 200 gram. Atau isi bersih, contohnya minyak 1 liter. Yang keempat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Ya, kalau untuk yang memproduksi PT XYZ Jakarta Kode Pos Indonesia, atau yang mengimpor PT XYZ Jakarta Kode Pos Indonesia. Halal bagi yang dipersyaratkan ini yang kelima, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan yang keenam adalah tanggal dan kode produksi, diproduksi pada tanggal berapa. Dan yang ketujuh, tanggal kedaluarsa atau keterangan kedaluarsa biasanya pada label tercantum baik digunakan sebelum. Dan selanjutnya, nomor izin edar. Biasanya pada label pangan olahan itu tercantum BPOM RIMD atau BPOM RIML atau PIRT. Selanjutnya yang nomor 9 adalah asal usul bahan pangan tertentu. Ini contohnya pangan dari hewani atau tanaman atau proses khusus seperti pangan rekayasa, genetika atau pangan iradiasi. Selain keterangan di atas yang berjumlah 9 ya, pada label pangan olahan juga diwajibkan mencantumkan keterangan lain, yaitu informasi nilai gizi, studi barcode, dan keterangan lain yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi nilai gizi ada label pada kemasan pangan olahan yang mencantumkan informasi terkait kandungan gizi suatu produk pangan olahan. Label ini bisa menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk karena membatasi asupan kalori atau memiliki kondisi medis tertentu. Namun, mengingat banyak informasi yang tertera pada label ini, tidak heran bila banyak orang kesulitan membacanya. Agar lebih mudah membaca tabel informasi nilai gizi pada label pangan olahan, fokuskan perhatian pada beberapa poin berikut ini. 1. Jumlah sajian untuk setiap kemasan. Pada pangan olahan, biasanya pada label itu tercantum berat bersihnya 200 gram. Sehingga pada tabel informasi nilai gizi untuk takaran sajinya tercantum 100 gram, ya ini misalkan, sehingga jumlah sajian per kemasan adalah
2. Jadi dalam hal ini untuk takaran sajinya 100 gram dengan jumlah sajian per kemasan 2 jika berat bersihnya 200 gram. Informasi nilai gizi menunjukkan takaran untuk sajian bukan untuk satu kemasan. Poin yang kedua, total angka kecukupan gizi biasa disingkat AKG. Pada bagian bawah tabel informasi nilai gizi tercantum persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Angka ini menunjukkan rata-rata energi yang dibutuhkan biasanya tertulis 2150 kilokalori. Keterangan ini menunjukkan berapa kadar nutrisi pada pangan olahan bisa dalam satuan miligram, gram, atau persen. Kebutuhan nutrisi dikatakan terpenuhi jika persentase angka kecukupan gizi pada kemasan menunjukkan angka 100. Poin yang ketiga, total kalori untuk setiap sajian. Pada tabel informasi nilai gizi tercantum jumlah persajian. Biasanya di dalam tabel informasi nilai gizi itu terdapat energi total, ya, total energi. Dalam hal ini untuk produk yang saya gunakan adalah sebesar 150 kilokalori. Energi dari lemak ini sebesar 70 kilokalori. Keterangan ini menunjukkan berapa jumlah kalori yang diberikan untuk setiap sajian yang ada di dalam kemasan. Kalori total ini mencakup kalori yang dihasilkan dari lemak dalam makanan tersebut. Jadi jika kita mengkonsumsi satu sajian dengan kalori total 150 kilokalori dan kalori dari lemak sebesar 70 kilokalori, maka jumlah kalori yang akan masuk ke dalam tubuh adalah sebesar 150 kilokalori, total di mana 70 kalori yang dihasilkan dari lemak. Saat memilih pangan olahan dalam kemasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan selalu mengingatkan konsumen untuk menjadi konsumen cerdas dengan memperhatikan cek label, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Untuk cek kemasan, pastikan kemasan pangan olahan tidak penyok, sobek, maupun berlubang. Cek label, baca semua informasi yang tercantum pada label pangan olahan tersebut. Cek izin edar, periksa izin edar produk dapat menggunakan aplikasi cek BPOM. Dan yang keempat, cek kedaluarsa, pastikan tidak melebihi masa kedaluarsa. Kandungan gizi pada produk pangan terkemas yang harus dibatasi adalah gula, garam, dan lemak. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan logo pilihan lebih sehat pada kemasan pangan. Tujuannya agar konsumen lebih bijak dalam membeli pangan olahan. Beberapa di antaranya yang diberikan logo pilihan lebih sehat adalah mie instan dan minuman kemasan. Dua kelompok makanan ini banyak dikonsumsi dan merupakan penyumbang gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kemudian, fungsi label dari sisi konsumen antara lain. Fungsi pertama, konsumen bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait produk. Fungsi yang kedua, label sebagai penentu keputusan bagi konsumen untuk membeli suatu produk. Setelah melihat label dengan informasi yang terkandung di dalamnya, konsumen akan dimudahkan dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Fungsi ketiga sebagai edukasi kepada konsumen. Dengan label, konsumen bisa mengetahui zat gizi apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut. Dan fungsi keempat,
Pembacaan label yang tepat dan sesuai dapat berdampak pada penurunan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Karena di dalam label tersebut dicantumkan komposisi, informasi nilai gizi, sehingga konsumen bisa memilih ketika dia harus mengurangi gula, lemak, dan garam, atau sebaliknya mereka membutuhkan asupan gula, lemak, dan garam, maka akan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Intinya, label pada kemasan pangan adalah sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Produsen memberikan informasi kepada konsumen apa saja yang terkandung di dalam produknya agar konsumen tahu manfaat dari pangan tersebut. Fungsi lain bisa ditinjau dari dua sisi, dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Fungsi label dari sisi produsen antara lain: 1. Label bisa menjadi sarana komunikasi dengan konsumen. Produsen bisa menginformasikan kandungan produknya di dalam label tersebut. Fungsi kedua, label sebagai sarana untuk menciptakan perdagangan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, label sebagai wujud tanggung jawab dari produsen dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Fungsi yang ketiga adalah melindungi konsumen. Jika konsumen ingin mengkonsumsi sesuatu, namun ada beberapa bahan yang harus ia hindari karena alergi, maka konsumen bisa melihat informasi di label yang disediakan oleh